Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah secara online kembali. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, jikalau kami masih boleh beribadah secara online pada saat ini. Bapa di surga, kami telah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan tibalah saatnya kami mau membaca dan merenungkan sebagai daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan boleh membawa kami untuk bertumbuh secara rohani di dalam Engkau ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-44. Tetapi saya akan membaca untuk kita semua ayat 21 sampai 26 dan ayat 44b. Saya akan membaca kepada kita semua, Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 26 dan 44b, beginilah firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.' Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Ayat 44b, "Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, memelihara firman Tuhan. Terlebih-lebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, badai hidup, tantangan hidup bisa saja dialami oleh setiap orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu orang tua ataupun muda, bahkan bisa sampai kepada anak-anak. Di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin atau tidak bisa lepas dari namanya badai hidup ataupun tantangan. Dan di dalam kisah yang baru kita baca tadi, di dalam kisah Paulus juga kita melihat bagaimana Paulus juga menghadapi penderitaan. Paulus menghadapi badai di tengah-tengah perjalanannya menuju ke Roma. Ini adalah perikop di mana kita bisa melihat Paulus sedang dalam perjalanan menuju ke Roma. Yaitu Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44 ini.
Ini adalah sebuah perjalanan yang sedang dilakukan oleh Paulus untuk menghadap Kaisar. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah perjalanannya, Paulus dan semua orang bersama-sama dengan dia menghadapi badai yang luar biasa, yang mengakibatkan kesukaran dan kerugian besar, bahkan mengancam jiwa mereka. Itu bisa kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 10. Di sana dijelaskan bahwa ketika sedang menghadapi badai, Paulus mengingatkan mereka bahwa ini kita sedang menghadapi kesukaran dan kerugian besar, bahkan jiwa kita. Sepanjang perjalanan mereka, Bapak Ibu, Paulus dan semua orang bersama-sama dengan mereka terus dihantam oleh badai yang luar biasa. Namun Paulus bisa melewati semua itu. Paulus tetap berdiri teguh di tengah badai itu. Dan terbukti kalau kita baca tadi ayat 44b itu, maka semua orang yang beserta dengan Paulus dan Paulus sendiri naik ke darat dengan selamat. Ini kita bisa melihat bagaimana Paulus melewati itu semua dengan teguh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau begitu, apa yang menjadi rahasia untuk bisa tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi? Nah, oleh karena itu kita belajar pagi hari ini. Rahasia untuk bisa tetap berdiri teguh di tengah badai hidup adalah yang pertama, tetap tabah dalam menghadapi badai kehidupan. Tetap tabah dalam menghadapi badai kehidupan. Ayat 22 dan 25 saya akan baca untuk kita. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ayat yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, rahasia pertama adalah Paulus tetap bertabah hati di dalam menghadapi badai ini. Dia tetap bertabah hati. Kata tabah di ayat 22 dan diulang di ayat 25 ini menunjukkan bahwa kata ini sangat penting. Tabah itu berarti bergembira, bertabah hati, bahkan juga bisa diartikan tenang. Jadi Paulus berkata, tetap tabah, saudara-saudara. Itu artinya juga bahwa Paulus juga tabah di dalam menghadapi itu. Paulus berkali-kali menghadapi bahaya di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Bahkan di tengah perjalanannya ini dihantam berkali-kali oleh badai, sehingga mereka terombang-ambingkan di tengah laut dan mengakibatkan tadi kerugian yang besar yang luar biasa. Tetapi Paulus tetap bertabah. Dia tenang. Dia tidak panik. Dia tidak bingung. Dan dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan Allah. Kenapa saya harus menghadapi ini? Kenapa saya diombang-ambingkan? Bukankah saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukankah saya hidup melayani Engkau Tuhan? Paulus tidak demikian, Bapak Ibu. Tapi dia tabah melewati semua itu. Dia sabar. Dia tenang. Itulah sebabnya juga dia bisa menghibur, menguatkan orang bersama-sama dengan dia. Di dalam pelayanannya, Bapak Ibu, Paulus bahkan berkali-kali menghadapi penderitaan. Paulus berkali-kali menghadapi tantangan, bahkan bahaya yang bisa mengancam jiwanya. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dan di ayat 16 dalam 2 Korintus 4 ini dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Di dalam segala tantangan, di dalam segala penderitaan, di dalam segala aniaya,
dihempaskan sekalipun, Paulus tetap tabah. Dia tidak tawar hati. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi badai, Paulus tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Paulus tidak menyalahkan Tuhan. Namun Paulus tetap tabah hati. Paulus tetap tenang. Bahkan dia bisa menghiburkan dan menguatkan orang lain untuk tetap tabah dan tidak takut. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita seperti itu. Tatkala kita sudah menghadapi penderitaan saat ini, tatkala kita menghadapi pergumulan hidup saat ini, jangan panik, jangan putus asa, tetapi tetap tabah, tetap tenang, karena badai pasti berlalu. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, bagaimana Paulus bisa tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang dihadapi. Yang kedua adalah tetap menjaga relasi persekutuan dengan Tuhan. Tetap menjaga relasi persekutuan dengan Tuhan. Ayat 23 dan 24, begitulah firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin ada malaikat yang dari Allah bisa menjumpai Paulus kalau dia tidak menjalin hubungan relasi dengan Tuhan? Itulah sebabnya yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah dia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Dia tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tetap menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Sekalipun badai menghantam mereka, sekalipun tantangan ada di depan mereka, tapi dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia tetap memprioritaskan. Nah, itulah sebabnya Paulus tetap menjalin relasi dengan Tuhan. Di tengah-tengah pun sekalipun penderitaan, tantangan yang dihadapi, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Paulus tidak fokus kepada masalah yang sedang dihadapi, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya harus tetap menjaga hubungan persekutuan dengan Tuhan. Masalah jangan sampai menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, seringkali tatkala kita menghadapi penderitaan, tatkala kita menghadapi tantangan, justru fokus kita kepada masalah itu, bukan kepada Tuhan. Fokusnya kepada masalah. Kenapa masalah ini? Bagaimana saya keluar dari masalah ini? Bagaimana saya bisa melewati tantangan ini? Jadi yang ada di pandangan kita adalah masalah, bukan Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu, dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan hampir semua orang ini membicarakan COVID, Corona. Dan terus membicarakan Corona, bagaimana Corona ini, bagaimana bisa dilewati dan sebagainya. Tetapi ada berapa banyak orang yang berbicara tentang Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan di tengah situasi COVID-19 ini. Jangan sampai masalah ini mengalihkan fokus kita. Tetapi biarlah kita berfokus kepada Tuhan, tetap menjaga relasi kepada Tuhan. Sekalipun badai hidup ini begitu luar biasa menghantam kita, Paulus, dia tidak mau fokusnya kehilangan hanya karena badai yang melanda mereka. Tapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya malaikat Tuhan itu berbicara kepada dia, Paulus, jangan takut, karena engkau beserta orang-orang yang ada di kapal tersebut akan selamat. Ini membuktikan bahwa ada hubungan yang intim dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Harusnya Bapak Ibu kita
Di saat menghadapi situasi sulit, di saat kita menghadapi badai kehidupan, di saat kita menghadapi tantangan, di saat kita menghadapi persoalan hidup, disitulah kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin bergaul dengan Tuhan, dan semakin membawa fokus kita untuk melihat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan masalah itu. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang ada di hadapan kita. Yang ketiga, apa rahasianya Paulus bisa berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang dihadapi? Dan yang menjadi rahasia bagi kita semua. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Allah yang berkuasa. Tetap percaya kepada Allah yang berkuasa. Ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ini adalah pernyataan iman Paulus kepada orang yang ada di sekitarnya. Aku percaya kepada Allah yang berkuasa, bahwa semuanya pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah difirmankannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi Paulus, dia bisa menyatakan imannya bahwa aku percaya kepada Allah. Mengapa dia harus percaya kepada Allah? Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa di dalam kehidupannya. Allah sudah berkata bahwa kau tidak akan binasa, Paulus, kau akan selamat, dan dia percaya itu. Itulah sebabnya dia bisa kokoh, dia bisa berdiri teguh, karena dia punya keyakinan, punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Allah. Bahkan kehidupannya sekalipun ada di dalam kedaulatan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Sehingga apapun yang dia sudah firmankan, dia pasti akan genapi. Itulah Allah kita. Bahkan pemazmur juga pernah berkata di dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya, itu kepada Allah setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai hidup, pemazmur ingin menyatakan bahwa Allah kita adalah perlindungan kita. Dia tempat perlindungan kita. Oleh karena itu percayalah kepada Allah. Bahkan juga Yesaya pernah menyerukan kepada umat Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan? Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, ada Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Ada Allah yang menjadi gunung batu kita, yang bisa membuat kita kokoh, yang bisa membuat kita teguh, yang selalu menopang kehidupan kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh panik. Itulah sebabnya kita tidak boleh berputus asa. Itulah sebabnya kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang berdaulat, yang menjadi tempat perlindungan kita, yang menjadi batu gunung kita, batu yang kekal, yang sanggup menopang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam menghadapi badai kehidupan? Mari kita teladani Paulus. Sebagaimana Paulus menghadapi dan melewati semua badai kehidupan di dalam perjalanannya, bahkan di dalam pelayanannya, Paulus tetap bertabah hati. Dia tetap tenang menghadapi situasi yang sulit. Paulus tetap menjaga relasi persekutuan dengan Tuhan sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Paulus juga tetap percaya kepada Allah yang berkuasa, sehingga dia bisa melewati semua tantangan itu. Dan di ayat ke-44 tadi berkata, maka mereka semua
naik ke darat dengan selamat. Demikian juga kita Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun penderitaan yang kita hadapi saat ini, apapun pada hidup yang sedang kita hadapi saat ini, entah pekerjaan kita sedang menghadapi tantangan, entah usaha kita sedang dalam kegoncangan, entah fisik kita sedang mengalami kelemahan, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, ingat, kita bisa berdiri teguh apabila kita tetap tabah menjalani semua itu. Kita bisa tetap berdiri teguh apabila kita tetap menjaga relasi persekutuan dengan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Dan apabila kita tetap percaya kepada Allah yang berkuasa. Kiranya firman ini menolong kita dan membantu kita untuk bisa kita tetap berdiri teguh di dalam menghadapi setiap badai di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman pagi hari ini. Kalau Paulus bisa melewati semua tantangan badai di dalam kehidupannya, dia mampu berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang dia hadapi, maka kami pun saat ini Tuhan bisa tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Apabila kami tetap tabah hati, kami tetap tenang, kami tetap bersabar dalam melewati semua itu. Kami tetap menjalin hubungan relasi persekutuan dengan Tuhan, dan kami tetap percaya kepada Allah yang berkuasa, bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupan kami. Maka kami juga bisa tetap berdiri teguh untuk melewati itu semua. Bapa di surga, tolonglah setiap kami. Tolonglah setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi badai kehidupan. Di dalam setiap usaha, pekerjaan, penyakit yang sedang mereka geluti, mereka sedang hadapi, yang sedang mereka lewati saat ini, Tuhan tolong. Kuatkan setiap kami, teguhkan iman kami, buat kami kokoh, buat kami berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melewati semua itu dengan penuh sukacita, dan pada akhirnya kami bisa selamat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terlebih-lebih Tuhan boleh membawa kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.